Akhirnya bokap gue memutuskan untuk udah kan senang-senangnya sekarang kuliah beneran ya. Nah, gue tertantang di situ. Oke. Gue tertantang itu kayak pukulan besar buat gue kayak, ayo bre, let's go, kita ke SMA, kita ke Kebun Siri waktu itu. Ngapain? Nggak tahu kita juga. Tapi nggak apa-apa, kita kesana aja. Mungkin di sana ada peluang kan, paling nggak ada orang dalam tapi yang mungkin aja bisa jadi sesuatu. Dimanapun yang dekat yang menang geng. Lu divisi mana kerja sini? Oh enggak bro, gue di install aku ini. Gak nyambung ya. Lu kayak preset ya. Iya men, gue kayak robot pokoknya waktu itu. Kalau musik itu lu bisa ngapain aja. Nah ini peluang nih, ini udah emas nih. Karena dia tertarik ya. Terus kalau kayak gitu kan Yudit kan pasif kan. Iya. Yudit suka maju dong. Akhirnya bersama Marenjala mainnya bareng gue juga sih waktu itu. Yoi. Menurut lu Marenjala tuh gimana sih? Marenjala itu dulu ya. Dulu ya. Masih awal-awal kan. Kalau sekarang pasti udah beda perspektif lah. Wow. Musiknya. Oh musik. Iya, musik ini kan. Gue lagi bilang wow musiknya. Iya gitu. Iya. Gimana? Kalau dari awal gue ngeliat ke Marenjala itu 2 paket tuh. Apa tuh? Bicara musikalitas sama packaging. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, mungkin gue sekarang mau ngobrolin soal musik produser dan juga musik directing lah. Gila, gue lupa ada part ini. Iya dong. Keren banget lu bisa menggiring gue selama ini. Menggiring ini juga. Ya. Nah, maksudnya musik directing nih karena kan beberapa tahun terakhir ya pas lu main sama Marenjala, lu udah dikenal sebagai musik director di Marenjala nih. Yang adalah aransemennya selalu berubah-ubah dan juga orang bilang susah ya. Enggak. Dan juga sebenarnya susah gampang itu relatif. Betul. Cuman last minute ngirimnya. Iya itu. Itu manajemennya yang susah itu. Manajemen gua ya. Iya. Nah, terus, mungkin pandangan lu soal musik directing yang live kan, maksudnya kalau produser ya kita rekaman, betul. Kita konsepin dulu di studio workshop. Sedangkan kalau buat live kan sudut pandang yang lain. Betul. Nah, sudut pandang dari lu sendiri, menurut lu musik directing buat live tuh gimana sih? Iya, yang pertama referensi penting kan ya. Referensi lu banyak dengerin live arrangement atau segala macam. Nah, tapi emang itu harus disesuaikan sama negara lu. Enggak, lu harus sesuaikan dengan stage lu. Ya kan? Itu harus masuk akal di situ tuh. Okay. Jadi menurut gua kadang di otak gua juga pernah kayak kita bikin musik segala macam ribet yuk, tapi ya orang nggak nyaman juga dengerin. Bener. Pesannya lagu yang udah dibikin sama komposer dan produser seminimal itu ya, seminim itu dan sebagus itu jangan kita rusak juga. Oke. Maksudnya itu penting, itu aspek yang penting buat menyampaikan sebuah lagu. Iya, setuju. Jadi gue melihat hype-nya dulu dan itu menurut gue jam terbang sih Deng. Iya. Maksudnya lu bisa bangun itu, semua teman-teman bisa bangun itu. Kalau pandangan gue pribadi saat lu nyoba, kayak lu nyoba aransemen ini, wah ternyata orang-orang di sini nggak suka aransemen ini, nggak masuk. Songlist juga begitu sih sebenarnya. Iya benar. Maksudnya ada songlist yang kayak gue banyak belajar juga dari lu kan waktu lu main kita beberapa kali sama Gina sama Noe. Tiba-tiba naluri aja kan lu ganti lagu, ini lagu. Ternyata bener emang ada satu panggung yang dimana audiensnya harus kita baca. Iya, nggak masuk gitu. Iya. Jadi menurut gua itu penting tuh ada hubungan antara si talent dan penonton ya, benar-benar. Ya, tetap menyesuaikan dengan sikon ya. Nah, mungkin berikutnya adalah gimana cara lo, atau mungkin ini dari versi lo ya. Pertama kali apa yang lo lakukan ketika mengaransemen sebuah lagu untuk live ya, ini. Maksudnya kalau dari sudut pandang lo ngerjain apa dulu sih, atau apa yang lo pikirin dulu sih? Apa yang lo mulai gitu, misalnya lagunya udah ada nih set singlenya, ya misalnya jangan deh yang single ini orang udah melekat, orang dengerin radio terus atau Spotify terus kan asli. Nah kalau misalnya tiba-tiba waktu itu lo disuruh aransemen nih, pertama kali apa yang lo pikirin? Nah ini penting, gue ngobrol dulu sama talentnya, ya kebetulan Marenjala kan yang paling terakhir dan paling sering gue main. Gue ngobrol dulu packagingnya apa,
dia mau menampilkan diri sebagai solois aja. Apa beneran Marianjola itu Marianjola dan MG Squad band? Sekuat itu dulu nggak nih? Pondasinya. Kalau pondasinya cuma ya udah band cuma buat ini aja. Pengiring aja. Ya udah itu juga aransemennya sederhana. Begitu dia bilang aku mau semua satu band ini bagian dari aku di atas panggung. Oh ya udah feel free. Berarti ada ego itu loh, maksudnya ada ego di aransemen itu yang menunjukkan bahwa ini bandnya juga, gitu loh. Tapi bandnya ini jangan lupa harus ada penyanyi karena kita bandnya doang topeng monyet juga kan. Jadi kita harus benar-benar bisa berkolaborasi dengan baik. Gitu. Kalau itu yang gue pikirin. Begitu itu jadi dasarnya. Udah mulai idenya banyak lah dengerin referensi. Gue kebanyakan kalau aransemen gue kebanyakan merubah ancunnya, ritmenya, atau gue merubah chordnya. Itu dasar yang paling penting buat gue. Setelah itu baru bisa merubah melodi lagunya. Karena kalau merubah melodi lagu itu menurut gue itu udah outside aja sih. Bisa, tapi menurut gue itu kayak another level aja, jadi kayak lu bisa sisipkan itu tapi jangan terlalu repeat, jangan terlalu sering. Itu bagian dari ya udah ini improv lu. Karena gue kadang ke Lala juga bilang kayak kamu improv kesini deh. Ya dia nggak bisa juga, dia punya referensi, dia juga vokalis bukan vokalis kan, maksudnya dia juga kayaknya kayak enak punya ide perspektif lain. Jadi memang kita sebagai music director yang memimpin band kita harus punya basic di musiknya, itu dia gue bilang ritmenya, ancun sama di harmoni yang kita ubah. Kalau gue kebanyakan itu. Ya itu menarik teman-teman, jadi banyak pelajaran dari itu yang bisa kalian. Apalagi sekarang kan anak muda sekarang udah aransemen, udah bisa sendiri, udah bisa produce. Ya mungkin tadi itu salah satu pandangan dari Kak Denis yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah juga. Nah mungkin yang kadang gue juga rasain nih. Apa yang lo lakukan biasanya kalau misalnya pas lagi saatnya deadline untuk bikin aransemen, terus tiba-tiba ya kan kita mood kan, musisi mood ada atau stuck gitu, misalnya entah kehabisan ide atau emang lagi mood nggak mood, jadi kayak ide kayak bentok semua ke sini, kayaknya aduh nggak enak, aduh gitu. Lo pernah nggak sih ada di fase itu? Pernah banget, gue rasain itu. Terus lu cara menyikapinya gimana? Gue sadar bahwa lagu itu udah bagus tanpa di aransemen. Itu lu lebih ke males. Tapi lu harus punya perasaan itu loh. Tapi iya benar. Buat gue itu penting supaya lu nggak ada ego, karena ini bukan festival, men. Iya nggak sih? Ya apa-apa harus dirubah. Iya, semua harus diubah. Mungkin ada yang bilang kedewasaan bermusik itu karena lu banyak sering aransemen, jadi lu aransemen lebih sederhana. Enggak juga. Orang idealis mah idealis aja. Sampai belakang dia tetap outside, men, gak bakalan balik ke. Tetap singkup terus. Gak bakalan tetap aksen. Maksudnya karakter itu ada. Cuman kadang gue ngelihat kayak lagu Songlist Lala, ini lagu udah enak banget, men. Terus mau diapain aja juga enak gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya tapi emang misalnya stucknya dari diri lu nih kayak emang lagi nggak mood atau lagi nggak enak lah situasi gitu terus tapi harus nih kan namanya juga deadline. Nah itu lu biasa ngapain? Gua biasanya nih, ngakalinnya. Gua ke puncak. Anjir, lu puncak person ya? Iya, puncak person. Gue suka banget ke puncak yang refreshing lah. Menurut gue itu 24 jam ya, jagung bakar, men. Iya sih, betul. Puncak lu cuma butuh bensin, tol nggak sampai 7.000. Tol 7.000. Bolak-balik kayak segitulah, Sentul kan lewat lagi. Naik ke puncak, sedap, balik. Gue sering banget kayak gitu dulu. Oh, oke. Jadi gue pas begitu balik, ngantuk. Lagi lah. Nggak sampai puncak set. Pas balik lu mampir dulu gak? Tapi gue bukan tipe yang bisa bawa kerjaan ke luar studio gue. Oh oke, ya nggak bisa yang kebayar. Bukan tipe ya. Jadi kayak nggak bisa. Jadi gue tetap keluar untuk menyegarkan pikiran. Penting sih, itu memang penting. Penat lo. Penat karena kan kita kerja cicilan jalan, kawan. Jadi kita harus pikirkan begitu. Sedangkan musisi ya begitu, otaknya di kiri aja kan, jadi ya begitu. Jadi gue pasti salah satu jalan keluar gue. Itu bisa jadi referensi. Sama gue nggak dengerin musik apapun kalau gue ngerjain musik. Bener-bener rehat ya. Gue nggak mau yang dengerin radio segala macam. Bahkan gue sekarang kalau keluar di mobil, gue denger yang kerjaan gue aja, yang premix atau segala macam. Yang lain gue nggak dengerin. Oh oke. Maksud gue kayak mau membuat sesuatu itu, gue takut jadi dibilang latah gitu sih. Takut latah aja dengan segini langsung gini. Refleks. Secara nggak langsung jadi keikut lah.
ya otak kayak gitu nggak sih? Iya, Kayak iya, punya berangkas sendiri kan. Jadi Benar, kalau benar. lu masukin terus, dia ada terus. Ada terus ya kayak nggak pernah puas jadinya ya. Yoi, makanya lebar nih. Keren. Nah itu masukan-masukan yang berarti tuh. Seru. Tapi bentar sih menarik karena emang rehat itu dan rehat orang beda-beda kan. Ya. Mungkin rehat Lu dulu. gimana nih? Gua ngapain ya? Tidur. Tidur. Pacaran dong. Apa sih lu? Kenapa lu nyuruh-nyuruh gua? Lu tidur ya? Ya udah gua suruh. Kalau dia tidur kapan aja anjir. Tidur sih gak rehat lah, aktivitas kalau gua. Lo dia rekor muri tuh oke anjir. Tidurnya di kolam renang. Rehat gua apa ya? Rehat gua ya tidur atau ya kadang kan gua suka olahraga, badminton atau Tapi itu lumayan ya, lu bikin lu fresh ya. fresh gitu karena ketemu kan sama yang lu bilang Pisang kan? goreng jangan lupa. Oh ya pisang goreng nyokap gua. Terus. Maksudnya sama kayak lu nggak mikir musik kan, kalau badminton kan kita ngobrolnya juga tentang olahraga. Walaupun gua badmintonnya mau musikmu juga ya, cuman ya ngobrol olahraga terus ya kalau main kan nggak mungkin mikirin musik ya nggak sih? Sama serundeng ini salah satu rehat lu. Ini kan baru-baru ini. Kemarin-kemarin kan enggak. Gitu sih, ya, tapi itu menarik sih Kak. Nah, aransemen masih ngomong soal aransemen dan juga musik directing ya. Karakter. Jadi ini gue juga suka tanyain sih ke teman-teman produser juga. Jadi maksud gue nyerah. sebagai MD, sebagai produser kan kita harus punya karakter. Ya sebagai player juga harus punya karakter. Cuman secara musik director nih harus punya karakter sendiri yang ibaratnya identitas kan, identitas karakter dan warna. Nah, menurut lo apa yang istimewa atau karakter yang lu banget tuh apa sih? Oh, gue nggak bisa menilai diri gue kan. Dari aransemen lo. Harus orang lain nggak sih? Tapi gue tahu sih sebenarnya. Iya, lu tahu kan? Gue udah tahu semua input itu. Cuma maksud gue kayak apa ya? Sebelum ke situ, menurut gue adalah lu harus membentuk karakter itu sesuatu yang lu sukain kan pastinya. Iya, benar. Ya nggak sih? Gak bisa memaksa kayak gue yang tadi gue cerita gue mulai dari kuliah musik dengan main gitar gue yang slow hand. Nah itu kan ya ibaratnya itu kayak apa yang lu suka kan. Gue nggak bisa main cepet, gue nggak terlalu suka rock atau metal. Jadi hal-hal yang lu suka itu jadi pondasi lu untuk membentuk karakter lu menurut gue. Karakter untuk itu ya yang lu bilang itu ya. Iya untuk. Oke, nah itu kan tadi soal karakter ya Kak. Nah, gue mau nanya pandangan lo lah dan pendapat lo. Dengan kan ada MD yang punya karakter khas kayak karakternya A gitu. Sedangkan ada juga MD yang bisa bunglon nih. Lo mau musik apa aja gue bisa nih coba ngikutin gitu. Iya. Nah, tapi di Indonesia kan kecenderungannya ada orang yang lihat dari karakter all around gitu maksud lo? Iya, all around. Ada orang yang kecenderungannya lihatnya dari gue pengen karakter aransemen A, gue ke MDA misalnya. Tapi ada juga yang kayak ke MDA karena cuma tahu namanya tenar doang. Iya. Nggak tahu ternyata dia musiknya segmented atau karakternya itu doang gitu. Cuman karena dia terkenal jadi ya pokoknya gue mau ke situ. Padahal nggak bisa dibilang mungkin nggak cocok. Nah, pandangan lu sendiri gimana? Apakah bagus untuk memiliki karakter yang satu aja tapi kuat banget, strong, atau mendingan yang ya gue bisa sini deh, gue bisa sini deh, gue ini gue ambil deh gitu. Kalau gue pribadi sih, gue merasa belum ke tahap sih itu sih, gue masih belajar. Gue beneran masih ngerasa kayak kalau gue ketemu, kalau talent ada yang datang ke gue maksudnya mau pakai jasa ya, lo lah, pakai jasa gue, ya gue akan tanya pertanyaan gue pertama, lu maunya kayak gimana? Maksudnya tetap maunya dia dulu. Oke. Ya maunya si talent itu dia mau kayak gimana, mau musik yang kayak gimana atau segala macam. Ya itu bisa dibilang bahwa kita tetap all around juga kan, karena kita belajar musik kan. Tapi kalau gue yakin banget dari setiap apapun yang lu buat gitu, aransemen atau kerjaan itu, lu pasti akan muncul karakter lu sendiri sih menurut gue. Oke. Dan itu pasti akan jadi identitas lu. Identitas lu sebagai musik director gitu ya. Menurut gue itu sih. Jadi ya yang seperti gue bilang, gue belum sampai ke tahap yang gue bisa menilai bahwa MD ini punya karakter yang kayak gini yang gak akan bisa berubah, jadi artisnya aja yang jangan kerja sama itu. Gitu. Tapi gue yakin banget bahwa musik itu kayak apa ya, kayak komunikasi gak sih? Iya, bahasa. Ya gak sih, kayak bahasa. Jadi kayak saat lu ngobrol aja, lu akan tahu nih warna orang ngobrol ini kayak gimana nih. Ya, bermusiknya dia pasti begitu. Begitu benar-benar. Ya. Dan kalau gue pribadi, gue ketemu case kayak gitu,
gue akan tanya dulu dia mau bermusiknya kayak gimana, dan dia mungkin udah tahu referensi gue kerjain musik kayak gimana. Ya udah kita tetap collab. Oh iya, oke. Gue nggak bisa sendiri, maksudnya gue tetap butuh lu sebagai walaupun eksekutor aransemen gue ya, tapi gue butuh lu sebagai menilai dan lu suka nggak? Sesuai nggak? Ya sesuai nggak dengan apa yang lu harapkan? Karena itu gunanya kita kolaborasi kan. Iya. Makanya workshop itu penting ya. Woi penting banget gila workshop. Gila. Badai Krispati salah satunya. Apa sih lu? Dia kan emang cara kerjanya begitu, workshopnya banyak. Iya beneran gua nggak, tapi sekarang satu band sama dia. Oke, jadi itu tadi pandangan lo ya, maksudnya sebagai music director yang maksudnya punya karakter, tapi maksudnya tetap warna dan punya karakter itu penting kan. Karena ya semua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi warna dan karakter itu tidak mungkin sama. Itu gift. Wow, gift sabun atau gift sama lagi mikirnya. Atau gift pemberian maksud gua. Itu gift pemberian. Aduh sama lagi otaknya di zamannya sama. Oke, nah ini biasa gue suka tanyain ke teman-teman bintang tamu gua juga. Ini mungkin pertanyaan terakhir Kak. Biasa gue suka tanyain, puasanya biasa aja. Oh iya. Apa lagi? Gak bisa gue tanya nih, 3 suka dan 3 duka lu selama berkarir di dunia musik. Aduh. Sebagai player ataupun sebagai music director. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah mungkin yang baru mau masuk dunia musik ataupun baru kepikiran ataupun mungkin udah masuk tapi kan kayak tadi lu awal-awal tuh masih masuk cuman bingung gue kemana gitu. Cuman kan mereka lihatnya enak-enak doang di Instagram, di YouTube. Nah mungkin lu bisa share 3 suka dan 3 duka versi Dennis Talakua. Mikir kan nih sambil sial. Iya, gua kalau udah dikasih 3 gitu kayak nggak bebas men. Soalnya itu 1 aja ya. Satu aja. Ayo, mau suka dulu, mau duka dulu boleh. Ya udah kita cut. Lu mikir dulu. Oke. Iya. Apa aja Kak? 3 suka dan 3 duka. Kalau sukanya sih gue hobi jadi kerjaan udah pasti lah ya. Ya itu. Kesukaan lu bisa main musik itu bisa jadi mewakili perasaan lu gitu. Oke. Terus itu yang pertama. Yang kedua bermain musik buat gua jadi banyak belajar banyak hal selain bermusik, selain di musik ya. Salah satunya dari Kak Glenn tadi cerita. Banyak ketemu orang. Itu juga yang ketiga gua banyak ketemu orang-orang hebat di balik musik gitu. 3 duka. Udah benar tadi udah 3 benar. Udah benar. Kenapa lu yang ragu sih? Kalau 3 dukanya gue sempat berasa ya itu sebelum gue ketemu Kak Glenn, ketemu kata-kata berbahaya itu, gue merasa kayak sampai kemarin deh, yang pandemi kemarin gue sempat telepon saudaranya Kak Glenn, Aldi Syah. Gue telepon, gue ngobrol sama dia, Bre, kita ngapain ya? PSBB ini nggak ngapa-ngapain gimana ya? Dia bilang, Kak Glenn bilang kita berkarya aja. Jadi gue ngerasa sempat di posisi bahwa kita bermusik itu kita di gue pribadi gue merasa kayak stuck aja. Oke. Itu menurut gue beban yang bukan kayak kerja normal gitu. Kalau kerja normal lu bebannya misalnya bos suruh ini lu nggak bisa, kayak masih ada jalan keluar lain nih, atau lu bisa cari kerja lain gitu. Kalau ini kita kan udah di musik nih. Terus kalau lu ngerasa stuck lagi lu mau ngapain lagi? Itu yang buat gua tetap ngerasa bahwa itu gua nggak suka di musik. Duka gua lah. Terus sama apa lagi ya? Udah mulai susah nih, Teng. Apa bebas banyak sebagai session lah paling banyak. Sessionnya. Dukanya sebagai session deh. Duka ya itu karena kita bermusik jujur, di balik itu di kerjasama dengan orang-orang itu banyak belajar hal-hal yang menyakitkan lo lah sebenarnya, bahwa bisnis itu ternyata nggak sekawan itu men sama kita. Oke. Itu yang gue rasain duka banyak gue ngerasain itu kayak perjalanan bermusik gua ya ditipu sana lah, ditipu sini lah, respectnya nggak dapat respect dari orang inilah gitu. Ya itu sih salah satu. Iya itu. Nah itu 3 suka dan 3 duka versi Kak Dennis. 3 sama 2 sih itu. Tadi cuma 2 ya? Iya cuma 2. Nggak bisa lagi. Karena gua happy men. Iya ya.
Tapi iya, alasan anak-anak bisa gitu. Tapi bukan alasan sih, maksudnya emang kita kayak gitu kan. Maksudnya kita punya duka tapi kadang tidak berasa itu duka karena kita menjalani dengan tulus tadi lo bilang tuh. Iya sih. Tulus dan juga suka. Karena cinta ya. Kalau udah cinta mah apa aja jadi indah kan. Bener kan gua? Aku pengen bajunya. Oh pengen cinta ya? Kurang ajar. Oke, Kak Denis, thank you banget udah datang di Serundeng nih, udah sharing-sharing banyak banget nih. Gak lama, gak bentar kan? Suatu kehormatan. Tetap dibalikin. Setelah berapa tahun akhirnya keluar juga tuh. Udah lama tuh, itu 2000 lama deh. 14. Angel Peters itu Citra ya? Citra 13 atau 14. Ya setelah itu main sama Angel juga abis itu. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Serundeng nih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, memberikan kalian masukan-masukan yang baru, memberikan gambaran-gambaran yang baru lagi buat kalian, sehingga apapun yang kalian lakukan bisa mendapat restu lah dari Tuhan. Dan juga mungkin memberikan gambaran tentang dunia musik ya, karena dunia musik yang ada di Indonesia mungkin belum dapat banyak tempat di hati setiap orang kan. Benar. Cuman kita memberikan gambaran-gambaran lah di dalam dunia musik yang kita sedang jalani sekarang ini. Kayak begini nih kehidupannya nih, gak seburuk yang kalian kira kok. Tapi mungkin juga tidak semenyenangkan yang kalian kira juga. Tapi benar deh, yang kayak pertama kali lo bikin ini, gue merespon ini salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang gak ada jawabannya sebenarnya ya buat musisi-musisi baru. Jadi emang ini lo tuh memberkati lo. Asik. Wow, so gospel. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menyaksikan Serundeng. So jangan lupa untuk menerapkan 3M, protokol kesehatan semuanya, biar kita semua tetap dalam kondisi-kondisi yang baik. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Moy Production. Dan juga lihat Serundeng gue mungkin yang sebelum-sebelumnya. Dan juga silakan nyalain loncengnya kalau kalian mau lihat siapa aja sih bintang tamu yang baru lagi. Keren. Lonceng itu. Dan juga mungkin teman-teman tadi yang masih kayaknya gue ada yang kurang deh, pengen nanya sesuatu dengan Kak Denis nih. Nah boleh langsung DM beliau @Denis Talakua double N Denis Talakua BRP. Udah bisa swipe up. Dan juga mungkin yang mau tahu kegiatan-kegiatan Moy Production boleh cek di sini, dan juga Instagram gue di sini buat cewek-cewek, cowok-cowok juga boleh. Dan kapan lagi nih konser ini? Nanti ntar ditunggu ya tanggalnya tahun ini. Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lainnya dan juga di episode-episode gue lainnya bersama gue Laudeng di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng.